Drive through the night to lay underneath the stars. Feels like I'm dreaming to be wherever you are. Oh, my walls are falling when I fell for you. From my heart I'm calling, hear me say I do. Your eyes are like oceans, wave after wave you are pulling me in. My true love and devotion, I'll spend eternity and only begin to see our love forever. Our love forever. Together we'll build a home that is filled with love. I promise you this, no matter what comes, I'm not giving up, never giving up. I won't miss a thing, I'll hang on to every moment we share. I won't be afraid to bare my soul, 'cause I know just how much you care. Your eyes are like oceans, wave after wave you are pulling me in. My true love and devotion, I'll spend eternity and only begin to see our love forever. Our love forever. Yang mulia bang guru aja. Jadi bang atam tu burka dot hela. Cuba mah. Itu baru langsung ke dot. Ini yang mengkurang deh. Pulang. Saya dengan Ina saya di sini ada ikan masak. Jadi sampai kita ada pengobatan. Ikan mas ini satu kena buru. Berarti nanti artinya di dalam keluarga kalian itu satu tujuan, satu semuanya, satu gereja, satu Tuhan. Jadi walaupun begini yang bisa kami berikan kepada guruku dan anaknya, senang kami. Jadi responnya mati anak pun ketika nagpihan na kasapan na kita masulit. Jadi tabang masa sekarang. Putih. Ini ada ikan, kalau orang bapak bilang juga masih jadi memahami kuliah bahasa Indonesianya karena anak ikannya nggak pasal ya jangan mengatakan nanti berarti kasih dengan tadi setelah anaknya jadilah pasti yang baik dan jadi suami yang mengasihi istrinya. Abe, penting juga. Sebenarnya
tangan dulu Yusuf masabi dapat satu anak kota. Ngamburu kamu mah babatami yang ada suri pangan yang anak kota sebagai las bekau matami yang las pagi hari itu jadi tapasada marohana pikirata martang yang mahita Tuhan debatana marhabang soli banwa dijam parguguna suatu dosa parasi rohana sumurung loho namandok mauliate dohami tuhwale tukan di pangiring-iringmu pangaramotionmu manepat sadarion sian budar satu manuguton leon ho tuhami hai pasod ko sahangoluan uli situ tudo padongan yamu dihami dia pala tikion boy marpung hami keluarga besar tabunan do tipagalu ima dinanau masakap nauli nadenggan anak do beuni hudiam majalo pasu-pasu padongan saripeon sian bagas jorongi marhiti naposum asiru hak Tuhan sian mamuhai saat mangujungi toktom juluani lakanami tiuri rohana pikiran nami asa boy sipul ulau nami nang di ulau adat kanuna le Tuhan toktom tuturi turangi rohana pikiran nami asiru hak cuci batang kami dua biju Sahal dipegang. Langsung ditinggalin. Banyak makannya, seharian capek loh. Masuk angin. Amang permisi ya, Mang. Maaf ya, Mang. Saris. Ini udah kebuan sedotan dua. Enggak, ini kasih. Makilah ada Tuhan Tuhan pertemuannya kepada tugas kami betul walan asih doa perungan rohando benda punya berkung. Dari Tuhan keluarga besar tabunan doa keluarga besar Dagalu parsakap nasib dari Tuhan naik membuat anak doa bulu ini juga ketoromi magalo pasu-pasu pandangan pasarepel atau dari Tuhan acara demi acara pasahat lain yang asa homan ang maraloti asa tulus sa hubungan dari Tuhan cara pamasuk-masukan anak dohot bumon gami dohot keluarga besar keluarga Tagalog pahatay matulad Tuhan asa dami na sumurong na siya kuman ito na sida asa ni baga sa dami toha na sida inalaho piniputi acara kebaktiano ato ngali Tuhan tuhong pasahat kami sa luhut na nalayak sinuun namin di bagasan na rin sa mga muma sa isama sa pangalasan namin Tuhan asa tama kami magsawar prohoto ato kung pinasana magwarang na marumiyay maritigitik ko rin ang Tuhan Jesus Kristus ang namin maudaya kemari po. Amen. Guru Yai Tuhata, ala yang masuk nama calon pengantin asa Rimehita Jongjong. Berjalan
kasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pemberkatan nikah dari anak kita, yaitu Reuter Muel Sumando Tambunan dan Melani Angelina Hutagalung. Karena itu, abang dan inang, saudara-saudara yang hadir saat ini, marilah kita menjaga ketenangan ibadah di dalam gereja ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita bernyanyi dari buku MD nomor 463 ayat 1 dan ayat 2, Asu Pamosona. Di dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Ya Tuhan, bukalah hati dan mulut kami, agar kami memuji nama-Mu yang kudus itu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Damai sejahtera atas Israel, kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, kini dan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin.
demikian firman Tuhan. Bagaimana perasaan Noel dan Melanie di dalam pernikahan hari ini? Capek? Tidak? Stres? Tidak ya. Semoga nggak ngantuk ya. Dari malam mungkin sudah tidak bisa tidur nyenyak ya. Padahal hari ini menjadi raja dan ratu sehari. Ya kan? Semua yang hadir saat ini berbahagia menghantarkan kalian berdua untuk menerima pemberkatan nikah. Dan kebahagiaan itu harus berlanjut walaupun nantinya akan banyak yang akan kalian hadapi berdua. Tapi firman Tuhan hari ini menjadi salah satu kunci dalam menjalani rumah tangga yang akan kalian jalani ke depan. Yang namanya rumah tangga itu tidak pernah selesai sekolahnya, terus menerus sekolah, belajar terus, belajar memahami perasaan istri, belajar memahami perasaan dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Anda pergi ke dapur, lihat dia. Anda pergi ke pintu kamar mandi, Anda lihat dia. Baru bangun, belum gosok gigi, belum cuci muka, sudah saling menatap. Bisa saja kalian akan muncul perasaan, kok ini rupanya dia ya, nggak seperti yang dulu. Akan ada perasaan-perasaan yang mungkin akan menurunkan standar kasih Anda kepada pasangan Anda. Tapi firman Tuhan hari ini, kasihilah, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh. Jadi dasar pernikahan Kristen adalah ketika Tuhan melihat Adam sendiri di dunia ini, dia mengatakan tidak baik kalau manusia seorang diri, tidak baik. Maka pernikahan hari ini adalah berlangsung dalam kebaikan Allah. Pernikahan orang Kristen berlangsung di dalam kebaikan Allah. Maka pesan khotbah hari ini untuk kalian berdua, mengasihi sungguh-sungguh. Jadi apa yang membuat kita tidak bisa mengasihi sungguh-sungguh? Biasanya yang membuat kita tidak mengasihi sungguh-sungguh, kalau yang namanya mengasihi sungguh-sungguh itu kan bulat, utuh, enggak setengah-setengah, enggak ada bolong-bolongnya. Mengasihi sungguh-sungguh itu biasanya kendalanya adalah ketika hati kita sudah mulai ada lukanya. Biasanya luka batin keluarga ketika kita bawa dalam keluarga itu akan membuat kita tidak bisa sungguh-sungguh mengasihi. Itu sebabnya kemarin saya bilang kepada kalian berdua, jangan pernah lihat keluarga sebagai obat untuk menyembuhkan masa lalu Anda. Maka ketika akan melangsungkan pernikahan, sembuhkan dulu luka itu, baru masuk. Selesaikan dulu luka masa lalu itu, selesaikan dulu trauma masa lalu itu, baru Anda boleh masuk ke rumah tangga. Karena rumah tangga bukanlah tempat untuk menyembuhkan trauma masa lalu. Karena itu, apa yang membuat kita tidak sungguh-sungguh mengasihi? Biasanya yang membuat kita tidak sungguh-sungguh mengasihi adalah terluka. Orang yang sudah terluka, maka dia juga nanti akan sangat sulit mengasihi pasangannya. Terluka oleh karena kata-kata, terluka oleh karena perbuatan, terluka oleh karena pekerjaan. Maka sembuhkan luka itu. Itu saya ingatkan kemarin. Jadi orang yang sudah terluka, dia akan berusaha meminta dirinya untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk dikasihi. Dia akan menuntut, kau harus menerima aku apa adanya. Tapi dia tidak mau keluar dari lukanya. Apa yang menyebabkan kita tidak bisa mengasihi sungguh-sungguh? Egois. Jadi orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, itu sangat sulit untuk mengasihi sungguh-sungguh. Biasanya egois itu adalah, saya dulu perhatikan. Makanya sering terjadi dalam rumah tangga adalah pasangan menuntut pasangannya, kau tidak seperti yang dulu lagi. Kau tidak lagi menghormatiku. Padahal rumah tangga adalah saling melengkapi. Kita berjalan dalam rumah tangga dalam kebaikan Tuhan. Jadi jangan Anda kira kalau rumah tangga Anda akan baik-baik saja. Coba kalian tanya yang hadir di sini, Awang dan Inang ini semua. Jangan-jangan ada di sini para suami ini, nggak bisa nyaku cerah, yang bingung karena masalahnya banyak. Dari pekerjaan, mendengar rentetan istri tiap hari,
mendengar celoteh istri tiap hari, mendengar celoteh anak tiap hari. Coba tanya di antara ibu-ibu di sini, Melanie, ada nggak di antara mereka yang sangat sempurna kebahagiaan mereka di rumah tangga? Tidak. Ibu-ibu itu memikirkan lain di dapur. Bagaimana mengelola uang yang 10.000 ini beli cabai dan tomat? Bagaimana ketika gaji datang, gaji suami datang, bagaimana mengelola ini? Bagaimana anak sakit? Bagaimana kalau suami sakit? Bagaimana kalau terjadi masalah di keluarga besar? Tidak ada yang sempurna kebahagiaannya. Tapi mengapa mereka bisa bertahan? Mengapa bisa sampai ada ini orang tua yang hadir saat ini yang sudah tua? Mengapa mereka bisa bertahan? Kalau dari diri kita tidak mampu, maka firman Tuhan hari ini kasihilah, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh. Tuhanlah berinisiatif membentuk rumah tangga pernikahan. Maka ketika Tuhan berinisiatif, kita hanya mengelola, menjalankan. Bukan karena ego kita, bukan karena kebutuhan kita, tapi karena kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita menikah datangnya ke altar Tuhan. Maka kalau kalian punya masalah, jangan pergi ke orang lain, jangan pergi ke dunia, kembali ke altar Tuhan. Anda menerima berkat di altar Tuhan. Maka ketika Anda punya masalah, kembali ke altar Tuhan, bukan ke yang lain. Saat ini tingkat perceraian tinggi, di mana hati-hati dengan perceraian yang dilakukan oleh manusia. Ketika mereka datang ke altar Tuhan menerima berkat Tuhan dan pergi ke pengadilan meminta perceraian, kita semua sudah menyamakan Tuhan dengan dunia. Hati-hati. Orang yang meminta berkat kepada Tuhan di gereja, di altar Tuhan, tapi membawa masalahnya ke pengadilan, maka dia berdosa. Dia telah menjadikan Tuhan sama dengan pengadilan. Maka kalau Anda punya masalah di rumah, kalau Anda menghadapi persoalan di rumah, kembalilah ke Tuhan. Jangan Anda berdoa minta berkat kepada Tuhan, tetapi Anda mengecewakan Tuhan. Anda sampai kapanpun tidak terberkati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mengajak kita semua yang hadir di sini juga berdoa untuk mereka. Jefferville ada mengatakan supaya pernikahan itu diberkati oleh Tuhan, ada 3 yang dibutuhkan. Yang pertama, saling mencintai. Suami mencintai istri, istri mencintai suami. Undangan TTM, teman tapi mesra. Ini kan udah putus semua kan? Gak ada lagi teman TTM kalian kan? Teman tapi mesra. Nah, stop. Sungguh-sungguhlah mencintai. Yang kedua, saling menerima. Suami menerima istri dan istri menerima suami. Tidak ada suami atau istri yang sempurna. Akan selalu ada perubahan. Sesempurnanya suami atau sesempurnanya istri, sesungguhnya pasti ada jeleknya. Celakanya waktu pacaran yang baik-baik saja dilakukan, tapi setelah menikah akan keluar semua yang belum dikeluarkan. Maka supaya kalian dapat saling menerima, kalian harus melihat bahwa baik buruknya kehidupan ini adalah dijalani bersama. Akan ada nanti perubahan. Yang dulunya Samuel ganteng tiba-tiba bisa menjadi seperti gentong, ya kan? Yang dulunya yang sekarang si Angela lurus bisa-bisa nanti seperti kurus, tiba-tiba seperti dia yang dulunya langsing bisa jadi langsung, ya kan? Itu kan akan perubahan. Tapi bagaimana Samuel menerima si Angela di dalam kelangsungannya, cintanya tidak berubah. Demikian juga bagaimana nanti kau hati-hati juga, biasanya di setelah berumah tangga seganteng apapun kau nanti bisa berubah jadi gentong, karena bisa kamu nanti menjadi tempat percobaan bagi si Angela. Dia belajar masak, dia nggak senang masakan ini, daripada terbuang kamu harus dipaksa untuk memakannya. Jadi akan ada kondisi-kondisi seperti itu. Tapi itulah namanya cinta. Saat kita dipaksa, kita tidak merasa terpaksa.
Saat kita merasa korban, kita tidak tersakiti. Karena apa? Karena apapun dalam diri Angela, kamu telah terima apa adanya. Jadi demikian pernikahan, terimalah ia apa adanya, bukan terimalah ia ada apanya. Terimalah dia apa adanya. Banyak yang harus kalian hadapi ke depan. Banyak yang harus kalian doakan ke depan. Jangan pernah menyerah terhadap kehidupan. Walaupun banyak tren atau mode saat ini yang mengatakan kalau punya masalah langsung cerai. Orang yang sudah diberkati Tuhan, tetapkan hati untuk tetap berada di dalam berkat Tuhan. Yang ketiga, melalui firman Tuhan hari ini, supaya tetap berada di dalam kasih setia Tuhan, setialah sekali sampai seumur hidup, bukan karena keinginanku, tapi karena Tuhan telah mengajarkan kita tentang kesetiaan. Yesus Kristus datang memperbaiki pernikahan di Kana. Ketika pesta pernikahan di Kana sedang mengalami defisit anggur, ibunya Maria menyuruh Yesus untuk memperhatikan kekurangan itu. Maria juga menyuruh orang banyak supaya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, mengisi gentong-gentong. Pernikahan itu diselamatkan oleh mujizat Tuhan Yesus. Maka pernikahan kalian juga akan diselamatkan oleh Tuhan ketika kalian datang kepada Tuhan. Menerima di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Banyak hal nanti yang akan kalian hadapi dalam kehidupan Anda. Jangan hanya berdoa dilimpahi Tuhan, harta dilimpahi Tuhan, anak dilimpahi Tuhan, pekerjaan dilimpahi Tuhan, usaha. Tetapi yang paling utama adalah berjalanlah di dalam kasih Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi, maka akan yang terjadi adalah kita akan mampu menutupi banyak kekurangan. Dalam kasih ini yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Akan selalu ada percekcokan dan pertentangan di tengah keluarga. Mengapa percekcokan dan pertentangan itu berujung kepada perceraian? Itu karena istri dan suami menyimpan kesalahan berlarut-larut, kemudian mendaftarkan kelebihan dan pengorbanannya, sehingga dia tidak melihat istri atau suaminya adalah memang harus saling melengkapi. Mengapa terjadi perceraian? Karena ego lebih tinggi, bukan kemauan Tuhan. Maka peliharalah cinta kasih kalian di dalam Tuhan. Mengasihilah tetap, walau kehidupan sedang tidak baik-baik saja. Mintalah pertolongan kepada Tuhan supaya kalian dikuatkan untuk menjalani kehidupan kalian. Perlu meminta maaf, perlu memaafkan, bukan melihat kemampuan, bukan melihat pengorbanan, bukan melihat apa yang sudah kalian lakukan. Maka Anda akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memperkenankan kami menghantarkan anak Reuter Muel Sumanda Tambunan dan Melani Angelina Tagalung untuk menerima pemberkatan nikah. Mereka akan memulai pernikahan mereka di dalam Tuhan. Banyak hal yang mungkin mereka sudah lalui dalam hubungan mereka. Bagaimana Tuhan menyertai mereka sampai hari ini, ke depan juga Tuhan akan melimpahi lebih banyak lagi penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Kuatkan mereka dalam susah dan dalam sukacita. Kuatkan mereka tetap bergandengan, tetap setia, dan tidak terpisahkan oleh apapun. Tuhan kiranya memberkati keluarga kedua mempelai yang tetap mendukung mereka, mendoakan mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam
Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikianlah firman Allah kepada laki-laki. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal." Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang dari Bapa Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu." Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Reuter Muel Sumando Tambunan. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Melani Angelina Hutagalung menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan
Bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Mainani Angelina Hutagalung yang telah dipilih saudara Ruther Muel Sumando Tambunan menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Ruther Muel Sumando Tambunan menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Sekarang saya memintakan saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ungkapan kasih.
Pasahatna Tikyo Museng Tuhuria Pasahaton Cendramata. Kepada anak kami Samuel Sumando Tambunan dan juga Melani Gelina Utagalung, kami atas nama Perlado AKBP Semper dan juga semua jemaat AKBP Semper mengucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru, keluarga yang baru. Gak terasa ya, tuh, gak terasa. Dulu aku sering antar kamu selama minggu dulu. Sekarang sudah jadi keluarga ya. Nah, sama bapak dulu almarhumnya parang. Nah, ganti-gantian antar kalian. Ya, jadi ini ada kitab dari gereja. Firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh pendeta kepada anak kami, keluarga yang baru, saling mengasihi. Ya, Nando nanti harus mengasihi istrinya, begitu juga ya Melani harus mengasihi suami. Itulah keluarga. Kalau bilang pendeta tadi, keluarga ini kan nggak ada yang lulus terus belajar, selalu ada cobaan, yang ada tantangan, nah, tapi harus kuat. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi ini Alkitab, kenang-kenangan dari gerejanya. Walaupun sudah ada sekarang Alkitab di handphone, tapi kami berharap ini dibuka, jangan disimpan di lemari. Yang dibaca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pegangan hidup. Kita harus bersandar kepada firman Tuhan, tapi harus tetap dibuka ya. Jadi itu aja. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar ya bro ya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bernyanyi dari buku Injil nomor 159 ayat 1 dan selanjutnya mertua Tuhan akan sebagas, dan kita akan menyerahkan persembahan 2 kantong. Nama
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tahan 1, 2, 3. Manhite na pusona. Jadi entong melihat teman-teman di inang pendeta kion. Saya mainan dan di pas-pas tuang ma oleh alamuna mana di dia be hamu melayani. Suatu hari ma dia hamu para lalunan. Mengadai tong pasaran nani tu hamu para lalunan selalu. Lalunga lu jamu di kamu pikiran lu tenaga. Saya Tuhan mau masing-masing melayani muna. Dalam tidak Tuhan tema akan kesehatan dulu bima akan namaro boleh mama semua lima di huria di jemaah sampai kami bion nong kami mau melihat orang semua di dasaruna. Jadi yang muraja di ulang-ulang kami Raja Tagalu laku rumah kita di gedung nong para dihami ala di siulang nong boy tahulau akak nota mas lanjut ada juga boleh. Shalom, oras Manila. Maulid tematu Tuhan merdeka bersih, disiplin selalu. Kasih takas dapat lalawan ilmu ini perdomaan artinya di bagas gaya mason. Kami sialur karau mendapat kamu keluarga besar kamu dan bertibat ambu di bakati. Dapat julu sehari dapat sampai pahami amang inang pendeta parhado ruas dot song dilek berarti mamang inang di hari diumunan. Baik pemberkatan acara masuk-masuk guru nanti dua jalan kami. Ambil kami keluarga nalas di rohatu salutna terpenuh imam ben sangat bijul di dua tempat. Di pasar Nabi Hami raja di dengar tubuh Nabi Sarawak roh dan jumpangi Hami di luar dipartikan. Nah semua ini dengan dasar sahutan Nabi Darosyid Kota Karawang. Suang semua ini raja di guru bere Nabi dan membili raja di nani boda tulang bonani hari tulang robot suam lima dahula nomor hangi nomor yang tema di hari muna yang masuk di guru nabi do dalam nabi mengido kami masih kemos do kamu selalu amal tinang nani dan di pasal nabi kami asal toko kamu di guru do helan nabi di Pakistannya kami mangulu di bagas orang muna yang lebih keluarga nama yang semiroha doa pemain sangat di luar di kota itu sibuk acara tahun amang diraja ingat saudara semua sejauh tahun acara mahita tahun makan dan alas minum eksekutif mancaro doa mengalian adat dan dibuka pokta sinjul-jul dan diwut ima nani gedung Wisma Mayor ya 2 aku dengan mahita yang musaluna orang berbeda dan Nabi setakas juga Nabi atas semua dua buat kami di dasaruna sama lima ada sisi kami pasut tambur oleh tema kita oras malam. Berbahagia